Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sofiatur Rahmah dengan NIM 2019 07 10 127 dari kelas KPIC. Dibuatnya video ini adalah untuk tugas mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah. Di sini saya sudah meresum materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen komunikasi Psikologi Komunikasi Dakwah. Nah, bisa kita lihat di sini ada 7 materi yang akan saya bahas atau yang sudah saya resum. Di sini ada yang pertama ada materi sensasi, yang kedua ada persepsi, yang ketiga ada memori, yang keempat ada tipe kepribadian personality, dan yang kelima komunikasi kelompok, yang keenam ada teori komunikator, dan materi terakhir ada monologika dan propaganda komunikasi. Langsung saja mari kita bahas materi pertama, yaitu sensasi. Sensasi berasal dari bahasa Latin sensatus, yang artinya dianugerahi oleh indera atau intelek. Sedangkan dalam bahasa Inggris berasal dari kata sense yang berarti alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Menurut B. Woolman, menyatakan bahwa sensasi adalah menguraikan verbal, simbolis, atau konsep berkaitan dengan alat indera kita. Sensasi berarti menerima rangsangan melalui indera dan berpengaruh pada perasaan. Dengan adanya sensasi tersebut, maka manusia akan senantiasa menjalankan kehidupan dengan lebih optimal. Sensasi pada hakikatnya adalah tahap awal penerimaan informasi dari lingkungan luar. Dalam proses penerimaan dan pengelolaan informasi disebut dengan komunikasi interpersonal, di mana alat indera adalah faktor yang menentukan. Proses menangkap stimuli oleh alat indera inilah yang disebut dengan sensasi. Proses sensasi ini terjadi dari beberapa faktor. 1. Jangkauan alat indera. Alat indera di sini ada 5, yaitu penglihatan oleh mata, penciuman oleh hidung, pendengaran oleh telinga, pengecapan oleh lidah, dan peraba atau perasa oleh kulit. Perbedaan pengalaman. Setiap orang pasti punya pengalamannya masing-masing. Perbedaan lingkungan budaya, dan setiap orang pasti lahir dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah situasional yang datang ke indera kita. Nah, selesai bagian sensasi, kita lanjut kepada bagian atau materi yang kedua, yaitu persepsi. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambar dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi juga dapat dikatakan dengan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut David Craig dan Richard S. yang ditulis oleh Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi, yaitu 1. Perhatian. Nah, perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Yang kedua, ada faktor fungsional. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, suasana hati, pelayanan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang disebut faktor personal. Lalu yang ketiga ada faktor struktural.
Struktural. Faktor struktural berasal dari sifat stimuli fisik dan efek saraf yang ditimbulkan oleh sistem saraf individu. Lanjut kepada materi selanjutnya. Materi yang ketiga adalah memori. Memori diartikan juga dengan ingatan. Struktur ingatan dapat dibedakan menjadi 3 sistem, yaitu sistem ingatan sensorik. Nah, memori sensorik mencatat informasi atau stimuli yang masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera, yaitu secara visual melalui mata, pendengaran melalui telinga, bau melalui hidung, rasa melalui lidah, dan perabaan melalui kulit. Lalu, ada sistem ingatan jangka pendek. Memori jangka pendek memiliki kapasitas yang kecil sekali, namun sangat besar peranannya dalam sistem memori, yang merupakan stimulus yang berasal dari lingkungan kita. Memori jangka pendek berfungsi sebagai penyimpanan transitori yang dapat menyimpan informasi yang sangat terbatas dan mentransformasikan serta menggunakan informasi tersebut dalam menghasilkan respon atau suatu stimulus. Lalu selanjutnya ada sistem ingatan jangka panjang. Memori jangka panjang memiliki kapasitas yang tidak terbatas dan durasinya seolah-olah tak pernah berakhir. Kemampuan untuk mengingat masa lalu dan menggunakan informasi tersebut untuk dimanfaatkan untuk saat ini merupakan fungsi dari memori jangka panjang. Lalu selanjutnya adalah materi yang keempat adalah tipe kepribadian personality. Nah, kepribadian personality merupakan salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian-kajian, dan temuan-temuan para ahli. Nah, biasanya atau memang umumnya tipe kepribadian personality ini ada 4. Yang pertama ada sanguin. Tipe kepribadian sanguin orangnya cenderung hidup, optimis, riangan atau riang, aktif, dan sosial. Tipe ini juga menyukai petualangan dan memiliki toleransi yang tinggi akan resiko. Yang kedua ada flegmatis. Tipe kepribadian flegmatis biasanya bersifat santai, damai, suka bergaul dengan teman-teman lama, anggota keluarga jauh, dan juga tetangga. 3 ada koleris. Tipe kepribadian koleris orangnya sangat cerdas, analisis, logis, sangat praktis, dan langsung. Tetapi tipe ini tidak harus menjadi teman baik atau orang yang ramah karena memiliki sifat pemarah, cepat, atau mudah tersinggung. Yang terakhir adalah melankolis. Tipe kepribadian melankolis orangnya cenderung analisis dan tenang. Orang yang melankolis sangat teliti dan akurat, tidak suka petualangan, bahkan sangat menghindarinya. Kebanyakan orang memiliki 2 kepribadian dari 4 kepribadian yang telah disebutkan tadi, tapi ada pula yang memiliki keseluruhan kepribadian. Hanya apa yang sangat menonjol, apakah sanguin, flegmatis, atau koleris, atau melankolis. Lalu selanjutnya, materi yang kelima adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam satu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan komunikasi kelompok besar yang melibatkan orang yang banyak. Komunikasi kelompok juga merupakan proses komunikasi yang berlangsung 3 orang atau lebih saling tatap muka di mana anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama lain. Nah, sifat-sifat komunikasi kelompok adalah sebagai berikut ini. 1.
kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. Yang kedua, kelompok memiliki sedikit partisipan. Lalu yang ketiga, kelompok bekerja di bawah arahan seorang pemimpin. Lalu yang keempat, kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. Lalu yang kelima, anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lain. Lalu lanjut kepada materi yang keenam, yaitu teori komunikator. Nah, teori komunikator ini ada 4 bagian ya. Nah, bagian pertama adalah teori cognition and information processing. Nah, teori cognition adalah teori yang menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan manusia dalam memahami berbagai macam pengalaman sehingga mengandung makna bagi manusia tersebut. Information processing atau proses penerimaan informasi merupakan salah satu bentuk pendekatan berdasarkan cognition. Contohnya adalah persepsi, ingatan jangka pendek, dan ingatan jangka panjang. Nah, itu adalah teori cognition and information processing. Lalu yang kedua adalah theory of belief, attitudes, and values. Nah, teori ini adalah teori tentang komunikasi massa yang meneliti pengaruh penggunaan media oleh pemirsanya, dilihat dari kepentingan penggunanya. Teori ini mengemukakan sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan oleh nilai yang mereka anut dan evaluasi mereka tentang media tersebut. Contohnya adalah, bila kita percaya segmen gosip akan menghadirkan hiburan bagi kita dan kita senang dihibur, maka kita akan memenuhi kepentingan kita dengan menonton, mendengarkan, dan membacanya. Nah, itu adalah theory of belief, attitudes, and values. Lalu yang ketiga, ada teori kognitif disonansi. Nah, teori disonansi kognitif merupakan sebuah teori dalam psikologi sosial yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan dan motivasi seseorang untuk mengambil langkah demi langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Contohnya adalah ketika seseorang yang jarang sholat atau tidak pernah sholat. Ketika anaknya tidak melakukan sholat, dia mengingatkan, "Nak, kamu harus sholat." Si anaknya pun menjawab, "Kenapa harus sholat, Pak?" "Karena sholat itu wajib." Nah, itu bertentangan antara ucapan dan perbuatan yang dia lakukan. Dia mengucapkan dan dia tahu bahwa meninggalkan sholat itu dosa besar. Tetapi dia masih saja meninggalkan sholat tersebut. Nah, cukup dengan contohnya. Nah, itu adalah teori kognitif disonansi. Nah, terus yang keempat ada attribution theory. Teori atribusi ini menjelaskan proses yang terjadi dalam diri seseorang sehingga memahami tingkah laku seseorang dan orang lain. Misalnya, apakah seseorang marah karena mereka pemarah atau karena sesuatu yang buruk terjadi. Contoh, atribusi disposisional. Atribusi disposisional yaitu tingkah laku seseorang yang berasal dari diri orang yang bersangkutan yang disebabkan oleh sifat-sifat atau disposisi, unsur psikologis yang mendahului tingkah laku. Lalu ada atribusi situasional. Atribusi situasional yaitu tingkah laku seseorang yang berasal dari situasi atau lingkungan atau luar diri orang yang bersangkutan.
Nah, untuk yang kelima adalah traits: conversational narcissism, argumentative, social, and communicator anxiety. Nah, teori ini merupakan teori mengenai bagaimana kita berkomunikasi dan berperilaku dengan berperilaku dan memberikan situasi yang sangat bergantung pada karakter yang dimiliki seseorang. Contoh, ada 3 karakter. Yang pertama, argumentativeness. Ini adalah karakter diri seseorang yang suka menentang, kecenderungan untuk menawarkan topik yang berlawanan dalam sebuah percakapan dan sangat mendukung pendapat diri sendiri, serta menyalahkan pendapat lawan, communication anxiety. Yang ini sifat seseorang yang selalu gelisah dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Nah, karakter yang ketiga adalah narcissism atau self-love, sifat kecintaan pada diri sendiri dalam sebuah percakapan. Nah, akhirnya kita sampai pada materi yang terakhir, yaitu monologika dan propaganda komunikasi. Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Dalam monologika, hanya satu orang yang berbicara kepada seseorang lainnya atau kepada kelompok orang. Contohnya, pidato karena hanya satu orang yang berbicara dan yang lainnya hanya mendengarkan. Sedangkan propaganda berasal dari kata Latin propagare, kata kerja yang mempunyai arti menyebar, menaburkan, membibitkan, yang dalam bahasa Inggris diartikan dengan propagate. Propaganda bersifat persuasi. Propaganda adalah sebuah upaya disengaja untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan mempengaruhi perilaku agar memberikan respon yang dikehendaki pelaku propaganda. Sebagai komunikasi dari suatu kebanyakan orang, propaganda misalkan komunikator dari komunikasinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan serta kesalahan kata. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.